Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, sahabat pemirsa Masjid Agung Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Baiklah, mari sama-sama kita baca kitab kita yang terkait dengan cabang iman Asy-Syu'batus Sabi'atu wal Ishrun, cabang iman yang ke-37, Al-Murabithah, yaitu Murabithah, mempertahankan wilayah perbatasan. Wa hiya mulazamatul mahallil ladzi bainal muslimina wal kuffari li hirasatil muslimina walau ittakhadahu watanan. Yang namanya murabithah itu adalah senantiasa menjaga perbatasan antara orang Islam dan orang-orang kafir untuk memelihara orang-orang Islam, meskipun itu dijadikan sebagai watonan, sebagai tanah air, sebagai batasan negara. Jadi wajib hukumnya bagi para serdadu, tentara yang ada di perbatasan itu untuk memelihara garis batasnya yang memisahkan antara orang Islam dan orang-orang kafir. Meskipun ini di masing-masing negara tentunya ada perbatasan-perbatasan. Bagi tentara, bagi serdadu yang menjaga perbatasan itu, maka wajib dia berada di tempat itu untuk mencegah daripada terjadinya peperangan, terjadinya keributan antara orang-orang Islam, negara Islam, dan orang-orang di luar Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Kanjeng Nabi mengatakan mempertahankan atau menjaga perbatasan satu hari itu di jalan Allah, menjaga, memelihara perbatasan satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia. Artinya begitu hebatnya bagi tentara, bagi orang-orang, bagi serdadu, bagi pasukan yang ada di perbatasan itu untuk memelihara negaranya, untuk memelihara wilayahnya dari serangan-serangan musuh yang ada di luar. Yang dimaksud di sini adalah musuh yang akan mengambil wilayah tersebut, dan musuh itu bukan dari kalangan orang Islam. Itu lebih baik daripada dunia wa ma 'alaiha, dan apa yang ada di atas dunia itu. Luar biasa ini. Ini sangat hebat, sangat besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mamata murabitan fi sabilillah amina minal faz'il akbari wa huwa ayyumara bihi ilan nari." Bahkan Rasul menyatakan, barang siapa yang meninggal dunia ketika dia mempertahankan perbatasannya di jalan Allah, maka orang itu akan diberikan rasa aman dari ketakutan yang maha besar. Apa itu ketakutan yang maha besar? Yaitu wa huwa ayyumara bihi ilan nar. Ketakutan yang maha besar, yang sangat besar adalah ketika diperintahkan oleh Allah kepada orang itu untuk masuk ke dalam api neraka. Artinya orang yang meninggal dunia ketika menjaga perbatasan negaranya, ketika menjaga perbatasan dari satu wilayahnya, dengan penuh tanggung jawab dia jaga itu, perbatasan itu, dengan ikhlas lillahi ta'ala dia jaga perbatasan tersebut, maka orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang itu berada di jalan Allah. Orang itu berada di dalam naungan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dengan kesungguhan hati untuk menjaga perbatasan negaranya, maka orang itu dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rasa aman, dia tidak merasa ketakutan daripada apa? Daripada al-faza' al-akbar, daripada rasa kaget yang besar. Yang dimaksud di sini adalah ketika Allah, yang maksud dengan kaget yang besar, ketakutan yang besar, yaitu ketika diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Orang-orang yang digiring masuk ke dalam api neraka, pada saat itu nanti akan merasa sangat-sangat ketakutan, sangat-sangat merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran dari orang yang mempertahankan perbatasannya dengan penuh tanggung jawab, perbatasan negaranya, wilayahnya dengan penuh tanggung jawab, maka orang itu akan mendapatkan keselamatan. Ketika orang lain digiring ke dalam api neraka, maka ia tidak digiring ke dalam api neraka, dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu-satunya yang kita harapkan adalah di dalam kehidupan dunia ini, ketika kita meninggal husnul khatimah, ketika nanti kita dimasukkan oleh Allah, manusia dimasukkan ke dalam surga dan neraka, kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemirsa, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.